Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Muskab Musyakar. Kita di Sentrum Institut hari ini. Ya, para sahabat Sobis yang berbahagia, tentunya kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat, dan insya Allah saya yakin para pemirsa akan membutuhkan informasi-informasi dari beliau, khususnya terkait dengan dunia pendidikan. Kalau kita lihat, kalau kita menyimak dari apa yang disampaikan oleh pemerintahan kita yang baru, yang dipimpin oleh Bapak Prabowo, di mana beliau sangat konsen dalam dunia pendidikan. Dan di dalam dunia pendidikan tersebut, beliau menekankan kepada dua hal yang boleh dikatakan inovasi beliau. Satu adalah adanya sekolah digital, kemudian yang kedua adalah adanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini sekolah yang lebih cenderung untuk kepada masyarakat, anak-anak kita yang kurang mampu, dan itu kayaknya bersifat boarding school. Nah, itu salah satu gambaran bagaimana keseriusan pemerintah kita saat ini untuk terjun ke dunia pendidikan. Karena memang salah satu kunci kemajuan bangsa adalah sumber daya manusia yang unggul, yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dan Telkom Indonesia, Telkom Group tentunya ikut berpartisipasi secara maksimal untuk mendukung program pemerintah tersebut, lahirnya generasi yang cerdas dan unggul. Nah, hari ini saya langsung memperkenalkan tamu kehormatan kita adalah Mbak Patricia. Selamat datang Mbak Patricia. Terima kasih sudah diundang ke Sentrum. Ya, Sentrum Institut. Sentrum Institut. Ya. Oke. Kalau saya lihat agak ceria ya. Ini hari ini gimana kabarnya, sehat ya? Ya, sehat, harus selalu semangat. Oke. Jadi Mbak Patricia ini adalah salah satu orang kunci di Telkom, khususnya di dunia digital ya. Beliau saat ini ada di divisi broadband digital business ya, dan beliau nanti akan memberikan pencerahan kepada kita seperti apa kepedulian Telkom, seperti apa Telkom dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas, khususnya dalam dunia pendidikan. Mungkin Mbak Petres ada yang mau disampaikan terkait dengan bagaimana sih Telkom ini di dalam mewujudkan atau mendukung program pemerintah kita. Ya, jadi ya sesuai dengan visi misi kita gitu ya, untuk masuk menjangkau seluruh industri yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah education. Nah, dalam bidang education sendiri kita tidak hanya mendeliver digital connectivity yang sudah ada dengan jaringan broadband, internet di mana-mana, tetapi kami juga menyediakan digital platform dan juga digital service. Nah, salah satunya adalah dengan mendigitalkan sekolah-sekolah. Jadi kalau sekolah-sekolah sekarang yang sudah punya connectivity, sudah punya broadband, internet gitu ya, nanti kedepannya tentunya sekolah-sekolah juga bisa melakukan efisiensi melalui digitalisasi seluruh sistem yang ada di sekolah. Ya, jadi salah satu peran kita adalah bagaimana mendigitalisasi sekolah-sekolah agar sekolah-sekolah kita bisa maju dengan pesat dan juga bisa efisiensi ya. Ya. Oke. Nah, selama ini seperti apa sih Mbak Patricia yang sudah dilakukan untuk kegiatan-kegiatan dalam hal sekolah ini? Saya dengar ada layanan yang cukup baik untuk kita terapkan di sekolah-sekolah. Ya. Bisa dijelaskan? Jadi di Telkom sendiri, khususnya di divisi digital bisnis dan teknologi, kami membuat suatu sistem yang kami sebut sebagai pijar sekolah. Pijar sekolah ini adalah sistem informasi manajemen sekolah. Jadi seluruh kegiatan belajar mengajar, seluruh kegiatan sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa maupun orang tua, itu kita bisa melakukannya di dalam satu platform yang terintegrasi yang kita sebut sebagai pijar sekolah. Nah, nanti detail-detail fiturnya tentunya banyak yang bisa mendukung kegiatan aktivitas apapun yang ada di sekolah, itu bisa dilakukan melalui satu platform pijar sekolah tadi. Oh ya, jadi
ternyata ada namanya Pijar Sekolah ya. Ya. Pijar Sekolah salah satu produk andalan Telkom yang bisa mewujudkan harapan pemerintahan kita untuk mewujudkan generasi muda yang cerdas, yaitu adanya implementasi Pijar Sekolah di sekolah-sekolah. Mbak Patricia, bisa sedikit dijelaskan nggak garis besarnya Pijar Sekolah itu seperti apa dan apa perbedaannya dengan platform-platform yang ada selama ini di luar gitu ya? Ya, jadi tadi seperti yang kami sampaikan, Pijar Sekolah ini adalah suatu sistem terintegrasi untuk seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi mulai dari absensi, begitu siswa masuk sekolah, absensinya seperti apa, tugas-tugasnya, buku-buku digitalnya, buku-buku yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar, sampai ujiannya secara online, itu semuanya ada di dalam aplikasi Pijar Sekolah. Dan aplikasi ini pun bisa dipantau langsung oleh orang tua. Jadi orang tua bisa tahu kehadiran anaknya, bisa tahu kinerja anaknya, raportnya seperti apa, sejauh mana, apa saja kelemahannya, itu bisa dilihat di dalam Pijar Sekolah. Dan yang membedakan kami dengan platform lain adalah Pijar Sekolah ini bisa diakses langsung oleh Dinas Pendidikan. Jadi dinas-dinas pendidikan punya dashboard di mana mereka bisa mengukur pencapaian kinerja dari sekolah-sekolah yang ada di area mereka. Nah, itu mereka juga ada dashboard eksekutif yang mereka bisa melihat data-data profiling sekolah, kemudian melakukan analisa berdasarkan data tersebut. Ya, jadi menarik sekali ya. Jadi ternyata bukan hanya menguntungkan untuk pihak sekolah, tapi selain itu pihak Diknas pun juga sangat membutuhkan platform ini karena mereka bisa melakukan penilaian secara secara real time, secara transparan, tanpa tendensi A dan C, karena ini semua bisa dilakukan secara digital. Bahkan orang tua siswa pun juga bisa melakukan monitoring juga ya terhadap hasil-hasil yang dikerjakan oleh anak-anaknya ya. Oke, mantap sekali ya guys. Jadi ini harus sekolah-sekolah ini harus menggunakan ini ya, karena betul-betul manfaatnya besar sekali dan ternyata hampir semua pihak stakeholder yang ada di sekolah membutuhkan ini. Nah, mungkin akan ada cerita sedikit nggak terkait dengan mungkin ada kendala-kendala atau ada hambatan-hambatan yang selama ini dialami pada saat melakukan implementasi platform ini di sekolah-sekolah. Seperti apa kira-kira? Ya, sebenarnya mayoritas sekolah-sekolah itu sudah masuk ke digitalisasi sekolah gitu ya. Jadi memang umumnya menjadi roadmap sekolah untuk digitalisasi sekolahnya. Tetapi beberapa hal yang kami temui kendala di lapangan itu adalah change management. Jadi bagaimana guru-guru yang sudah terbiasa secara manual melakukan ujian, kemudian penilaian, pemeriksaan hasil-hasil secara manual gitu. Nah, itu untuk berubah menjadi digital memang itu menjadi challenge besar. Nah, itu yang kendala-kendala seperti itu yang kami sosialisasikan selalu bahwa ini justru membantu guru. Aplikasi ini membantu guru, memudahkan guru dalam membuat soal, memeriksa soal-soal gitu ya. Semuanya sudah dilakukan secara otomatis dan hasilnya sudah pasti akurat gitu ya, secara penilaian-penilaian dari nilai-nilai muridnya. Itu yang pertama. Kemudian kendala kedua itu adalah device. Karena digitalisasi ini tidak terlepas dari yang namanya handheld. Anak-anak punya laptop atau menggunakan handphone. Nah, ada beberapa sekolah memang yang tidak membolehkan untuk anak-anak menggunakan handphone di sekolah. Nah, itu challenge-nya bagaimana kita bisa supaya anak-anak itu boleh tetap menggunakan handphone selama di sekolah, tapi menggunakannya hanya membuka aplikasi tertentu yang dibolehkan oleh sekolah. Nah, itu mungkin challenge-nya. Ya, jadi ya mungkin ini buat para penggiat di sekolah gitu ya, termasuk instansi dinas pendidikan. Jadi sebenarnya ada beberapa hambatan dan ini bisa kita solusikan. Jadi bagaimana komunikasi di antara kita, khususnya terkait dengan pelarangan membawa handset di sekolah-sekolah. Jadi mungkin ada perlakuan khusus ya pada saat kita menggunakan aplikasi ini. Seperti apa komitmen kita bersama ya, termasuk dengan siswa maupun orang tuanya. Nah, kalau kita lihat kami ini kan bagian di depan ya, bagian striker ini.
Nah, apa kira-kira yang peran-peran aktif yang perlu kami lakukan sehingga penetrasi ke sekolah-sekolah ini bisa lebih maksimal? Karena kita tahu persis bahwa aplikasi ini sangat penting dimiliki oleh sekolah-sekolah. Nah, kira-kira apa yang bisa kami lakukan? Mungkin ada masukannya. Ya, jadi Kak Muskap, sebenarnya kami ini kan yang berada di divisi digital bisnis teknologi, kami ini orang-orang backroom sebenarnya. Yeah. Jadi kami orang-orang support yang ada di belakang yang mengembangkan seluruh servis-servis digital yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di depan. Jadi teman-teman AM, teman-teman Witel itu adalah frontliner. Kami berharap tentunya teman-teman yang ada di depan ini yang bisa membuka jalan bagi kami ke customer-customer, karena teman-teman yang sudah punya engagement dengan customer bisa membawa program ini, membawa aplikasi pijar sekolah ini ke sekolah-sekolah. Nanti kami yang akan support secara resource-nya di belakang, mempersiapkan mulai dari pengawalannya, sosialisasinya, kemudian bagaimana implementasinya, itu akan kami support. Tapi tentunya kami nggak bisa masuk sampai ke tahap itu sebelum teman-teman frontliner, teman-teman Witel ada membuka pintu dan memberikan kesempatan buat kami. Nah, itu yang kami sangat mengharapkan, partisipasi, kontribusi gitu ya, kerjasama, kolaborasi dengan teman-teman Witel gitu, Kak Muskap. Oh iya. Siap, nanti kita sinergika lebih maksimal lagi, karena ini penting sekali nih buat buat para penggiat pendidikan, stakeholder di dunia pendidikan ya. Kalau kita lihat ini beberapa pengalaman teman-teman di lapangan, ini terkadang platform ini pijar sekolah ini sudah ada di satu sekolah misalnya, tapi kadang ada sekolah yang tidak begitu maksimal menggunakan pijar sekolah ini. Kira-kira apa ini penyebabnya apa dan solusinya seperti apa ya? Ya, jadi kami ini kan sekarang sudah sekitar 5.000-an sekolah yang menggunakan pijar sekolah. Ya. Buat kami sangat sulit untuk kami satu persatu mendapatkan feedback dari sekolah-sekolah. Nah, kami butuhkan bantuan dari teman-teman yang ada di Witel untuk membantu kami menginformasikan feedback apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah sehingga mereka bisa aktif menggunakan. Secara dashboard kami sendiri, kami selalu mengukur berapa banyak keaktifan user di dalam sekolah-sekolah tertentu. Dan tim kami juga sering menghubungi mereka. Biasanya mereka itu tidak paham bagaimana menggunakan fitur-fitur tertentu. Ini kami biasanya setiap 2 kali seminggu itu ada webinar untuk sekolah-sekolah. Jadi nanti kita akan coba kolaborasi, teman-teman di sini bisa mengundang sekolah-sekolah yang ada di area sentrum untuk nantinya join di webinar, sehingga mereka bisa bertanya di sana apa saja fitur-fitur, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana itu memberikan benefit buat sekolah. Seperti itu, Kak Muskap. Oke ya. Jadi, jadi kalau misalnya nih ada sekolah-sekolah atau dinas pendidikan yang perlu untuk menanyakan langsung atau ada kendala pengen eskalasi, kira-kira punya tim solusi ya untuk, kami punya tim solusi dan untuk area Jakarta ini kami hadir secara offline ke sekolah-sekolah. Nanti kita bisa kawal apa saja yang dibutuhkan oleh mereka, kebutuhannya seperti apa, feedbacknya semuanya akan kami tampung. Ada tim kami yang di lapangan. Jadi kalau di Jakarta bisa offline ya? Bisa kalau offline. Misalnya di luar, karena ini kan kalau di luar Jakarta, itu harus kita atur waktunya. Tapi bisa online juga ya? Ya, bisa online juga. Artinya dimanapun masyarakat membutuhkan, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Apakah itu online maupun offline gitu ya? Betul sekali. Oke, sip. Jadi kita tidak hanya konsentrasi atau fokus di dalam mendelivery produk, layanan, tapi juga after sales-nya kita juga jaga, kita juga jamin supaya bisa terus memuaskan kepada sekolah-sekolah khususnya gitu ya. Oke, mungkin Mbak Pret, mungkin ada contoh-contoh success story ya yang bisa diceritakan kepada masyarakat, kepada kita semua, mungkin sekolah atau mungkin dinas pendidikan di mana gitu yang boleh katakan bisa menjadi contoh success story untuk implementasi platform pijar sekolah ini. Ya,
Untuk dinas pendidikan sendiri kita ada beberapa, yang paling besar itu ada di Semarang dan juga di Balikpapan, di mana dinas-dinas itu sudah melakukan monitoring terhadap ratusan sekolah. Jadi kebayang kalau mereka harus melakukan satu persatu ke sekolah, itu tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga mereka menggunakan dashboard pijar sekolah ini untuk mereka bisa memonitor bagaimana KPI dinas itu boleh dicapai oleh sekolah-sekolah tertentu. Nah, di sisi lain, setiap ujian kami selalu mendapatkan message dari kepala sekolah untuk pengawalan ujian. Ini artinya bahwa pijar sekolah ini sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah, terutama di dalam ujian online-nya atau kami sebut dengan CBT, Computer Based Testing. Nah, itu yang benar-benar memberikan insight kepada kami bahwa pijar sekolah ini digunakan, dimanfaatkan. Setiap ujian itu bisa sampai jutaan jumlah siswa yang ujian secara bersamaan. Nah, itu yang saat ini memberikan support kepada kami, memberikan semangat kepada kami bahwa pijar sekolah ini benar-benar dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah. Oke, ya. Jadi ternyata bahwa kalau pada saat ada event-event tertentu, event-event khusus seperti ujian dan sebagainya, itu ada pengawalan khusus ya. Iya, kita ada pengawalan khusus. Ya. Dan ternyata guys ya, jadi begitu konsentrasinya kita sehingga kita ngawal secara khusus ya. Cuman memang informasi-informasi ini kan suka ada gangguan ini. Dengar-dengar kita suka di apa ya? Diganggu sama orang-orang luar gitu ya. Mungkin sedikit kita cerahkan ke masyarakat ini. Ini penting ini supaya nanti kalau misalnya ada kerusakan, ada gangguan, tidak selalu disalahkan ke kita. Ternyata ada pelaku-pelaku eksternal. Seperti apa mungkin penjelasannya? Ya, jadi memang secara sistem kita selalu menjaga supaya bisa ujian itu dapat berlangsung dengan lancar. Tapi memang ada 1-2 hal yang menyebabkan beberapa sekolah itu tidak lancar. Kadang-kadang ada sekolah-sekolah yang mendaftarkan jumlah anaknya kurang gitu. Padahal kami sudah beberapa hari sebelumnya mereka harus memberitahu berapa anak yang akan ujian di sekolah tersebut. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian soal-soal yang diupload itu biasanya juga terlambat. Nah, hal-hal seperti itu yang suka ada di dalam problem-problem di ujian. Nah, kalau dari sisi servernya sendiri atau infrastrukturnya, Telkom punya infrastruktur yang berkualitas nomor 1 udah pasti. Jadi kami jamin nomor secara kapasitas itu cukup gitu ya. Nah, kalaupun ada dari luar, dari eksternal gitu ya, yang ingin supaya ujian ini terganggu, itu sudah bisa juga kami atasi gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut, sekolah tidak perlu khawatir. Infokan saja ke kami kalau perlu pengawalan khusus, berapa jumlah siswa yang ujian, berapa hari ujiannya, nanti kami akan kawal. Oke ya. Jadi ya kita juga sarankanlah kepada pihak-pihak eksternal yang ini janganlah mengganggu yang kebaikan-kebaikan gitu. Kalau perlu support, dukunglah. Jadi bagaimana kita bersaing secara sportif, secara gentleman. Toh ini sama-sama kita untuk mencerdaskan generasi muda kita ya, masa depan kita. Kami justru mengajak para pemain lainnya, ayo kita kolaborasi bersama. Ini market sangat besar gitu ya, artinya kita harus meninggalkan legacy yang terbaik seperti tadi yang disampaikan Kak Muskap di awal. Kita ingin berkontribusi untuk memberikan SDM yang unggul di Indonesia ini. Mari kita sama-sama garap sekolah-sekolah ini menjadi untuk menciptakan SDM yang unggul tadi. Oh ya. Siap, kita kolaborasi siapapun lah, seluruh komponen masyarakat yang ada di bangsa ini, ayo kita bergandengan tangan, kita sama-sama berperan untuk dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini, khususnya untuk menghasilkan generasi muda masa depan yang terbaik, dan itu salah satunya adalah melalui dunia pendidikan gitu ya. Nah, Bapak Tres, ya ini kami kan di Witel Jakarta Sentrum ini kan punya tim ya, namanya AM, namanya Hoda, tim market yang tiap saat mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah bagaimana supaya platform ini benar-benar dipahami dan bisa diresapi, bahkan bisa diimplementasikan. Mungkin ada pesan-pesan khusus kepada kami terhadap bagaimana
memaksimalkan penetrasi platform ini, Pijar Sekolah ini ke sekolah-sekolah. Ya, pesan kami cuma satu sebenarnya kalau di Pijar. Mari kita pijarkan sekolah-sekolah di Jakarta, ya. Di daerah Jakarta Sentrum terutama. Kami akan bantu teman-teman, kita digitalisasikan sekolah-sekolah bersama Pijar, kita pasti mampu. Oh, kita pasti mampu ya. Mungkin ini kan Mbak Petres ini kan sudah cukup lama ya menggeluti program ini. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang bisa disampaikan ke seluruh masyarakat di Indonesia khususnya terkait dengan program ini ya. Ya, kami menghimbau untuk sekolah-sekolah yang memang punya program-program digitalisasi, kami siap support, dan kami memberikan layanan Pijar Sekolah itu adalah bukan cuma sekedar aplikasi, tetapi semua termasuk dengan infrastruktur, connectivity, seluruh kebutuhan sekolah, dan mencakup seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Mulai dari kepala sekolah, guru, murid, sampai orang tua, itu semuanya menjadi satu ekosistem yang kami bisa layani melalui aplikasi Pijar Sekolah. Sama-sama mari kita digitalisasikan sekolah dan kita bisa menghasilkan anak-anak yang punya masa depan yang lebih baik, tentunya dengan karakter yang lebih baik dan juga dengan SDM yang nantinya akan menjadi SDM unggul buat Indonesia. Yes, mulia banget ya. Mulia sekali ya ini harapan-harapannya. Ya. Dan mudah-mudahan kita dukung semua guys ya. Kita dukung semua, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi komitmen cita-cita kita bersama bisa terwujud. Baik, Bapak Tresia ya, terima kasih banyak nih atas waktunya, atas wawasan yang luar biasa buat kita semua yang hari ini di-sharingkan kepada kita, dan tentunya hal ini bukan hanya hanya sekali ini, tapi mungkin pada kesempatan kita bisa memberikan pencerahan-pencerahan yang lebih banyak lagi. Nah, dari pembahasan tadi tentang khususnya terkait dengan Pijar, ini sejalan dengan potensi kita untuk menangkap peluang dan program pemerintah kita, ya. Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, serta Wakil Presiden dan seluruh tim Merah Putih, yang mana beliau sangat menekankan kepada kemajuan masyarakat kita, khususnya generasi muda, khususnya dalam menekankan akan pentingnya akses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, dalam salah satu yang ditekankan di situ adalah bagaimana digitalisasi pendidikan sebagai pondasi untuk menciptakan generasi kita yang unggul di masa depan. Dan di sini kita harapkan peran Pijar Sekolah, salah satu produk andalan Telkom Indonesia saat ini, menjadi sangat strategis, dan platform ini tidak hanya sekedar solusi digital, tapi juga bagian dari kontribusi nyata Telkom Indonesia dalam mendukung arah kebijakan nasional, khususnya di bidang pendidikan. Mari kita tunjukkan bersama komitmen Telkom untuk hadir dan sangat relevan dengan program pemerintah kita dalam momentum transformasi bangsa menuju bangsa kita yang maju, menuju Indonesia Maju 2045. Sampai jumpa di episode berikutnya di Sentrum Institute. Sentrum Institute adalah satu karya inovasi Telkom Jakarta Sentrum, yang dimana Sentrum Institute ini menjadi salah satu wadah untuk bisa sharing, bisa saling membagi informasi, baik kami mendapatkan informasi dari eksternal ataupun kami memberikan informasi atau sharing ke eksternal, ke sekolah-sekolah dan sebagainya yang membutuhkan. Dan tentunya ini adalah forum atau program yang sangat inovatif dan bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya harapan kita dengan program ini bisa memberikan menambah pemahaman kita, wawasan kita, dan kualitas SDM kita yang lebih maju dan lebih kompetitif. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Sentrum Institute terbaik. Terima kasih Mbak Patricia ya. Sama-sama. Terima kasih banyak ya. Siap. Sukses untuk Patricia dan kita semua. Jayalah Telkom Indonesia.